Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang tahun 2025, 11 bulan sudah Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Kami percaya tangan yang menopang kami dari awal 2025 sampai hari ini. Tangan yang sama yang akan terus menopang kami hari ini sampai selama-lamanya. Sampai akhir hidup kami, Engkau Allah yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan isi hati-Mu yang disampaikan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Biar bukan dengan hikmat hamba, pengetahuan hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan kepada jemaat-Mu di sore hari ini Tuhan. Biar sungguh hanya firman yang murni yang hamba perkatakan melalui mulut lidah bibir hamba pada pada sore hari ini ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan apa yang hamba ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Bukan perkataan hamba tapi perkataan Tuhan saja. Kami mengundang hadirat Roh Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerinduanku bekasih. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Kurang semangat, shalom kerinduanku church. Apa kabar sore hari ini? Siapa yang udah jahit baju Natal? Siapa yang udah mulai bikin kue? Belum ya? Masih awal bulan, nanti mendekati ya. Kita masuk di bulan Desember, kita masuk di bulan di mana orang Kristen itu merayakan Natal. Yang tiba-tiba nih kalau bulan Desember begini nih, nanti nih tanggal 24, 25, tiba-tiba kok orang Kristen banyak banget ya. Hari Minggu pada kemana ini ya? Hari Minggu ya ini Kristen-Kristen, kalau saya suka bilang napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Baru tuh datang ke gereja tuh 4 momen itu aja tuh. Sisanya entah kemana. Mungkin mereka menginjil. Amin Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk dalam serial khotbah yang baru. Selama bulan Desember ini gereja kita mengambil sebuah tema besar. Yaitu kingship. Atau kerajaan. Bukan kingdom tapi kerajaan. Yaitu apa ya? Yesus sebagai raja. Kita mau bahas mengenai pribadi Yesus sebagai raja. Raja di atas segala raja. Dan makanya tema Natal kita tahun ini adalah Savior King. Atau Raja Penyelamat. Makanya tahu yang minggu lalu kita nyanyiin lagunya? Raja Penyelamatku. Itu lagu yang ciptain dari worship team kita saudara sekalian. Untuk tim song Natal kita tahun ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Kita akan bahas mengenai Yesus sebagai Raja, Jesus Kingship. Dan di minggu yang pertama saya pengen buka dulu, kita pengen mempelajari dulu, kita pengen mengenal dulu Yesus sebagai Raja. Yesus itu Raja, makanya judul khotbah saya di sore hari ini saya beri judul Is Jesus My King? Ini pertanyaan besar buat kita semua. Apakah Yesus menjadi Raja dalam hidupmu? Jangan buru-buru dijawab dulu, kita belajar dulu selama 40 menit ke depan, baru di akhir nanti. Saudara yang putuskan, saudara yang jawab sendiri kepada Tuhanmu di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Apakah Yesus adalah rajamu atau bukan? Kita tuh punya Tuhan yang unik, benar gak? Kita punya Tuhan yang caranya tuh gak biasa, yang caranya tuh unpredictable untuk menunjukkan cintanya, untuk menunjukkan kasihnya sama kita dengan cara yang gak terpikirkan. Di mana coba saudara cari? Di mana kepercayaan yang Tuhannya di sorga, tinggalin sorga, turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya? Hampir seluruh kepercayaan di dunia ini, bahkan mungkin I think it's fair to say kalau dibilang ke seluruh kepercayaan di dunia ini, manusianya yang berusaha untuk mencapai kepada Tuhannya dengan segala perbuatannya, dengan segala kebaikannya yang mereka tawarkan, dengan segala ritual-ritualnya. Tapi hanya kekristenan yang Tuhannya dari sorga cari manusianya. Yang dari sorga turun jadi sama dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia, 33 tahun menjadi manusia, bersama-sama dengan manusia, mati di atas kayu salib. Untuk dekat sama umatnya, untuk dekat sama manusianya. Tuhan kita punya cara yang unpredictable untuk menunjukkan kasih setianya. Dan kalau kita kembali, di bulan Natal ini kita akan belajar peristiwa kelahiran Yesus. Saudara ingat peristiwa ketika orang Majus datang? Halo? Orang Majus ada berapa? Kata siapa? Persembahannya 3, iya.
3 macam iya. Tapi orang Majus ada berapa? Nggak ada yang tahu. Alkitab tidak mencatat jumlah mereka rombongannya ada berapa. Persembahannya 3. Makanya saya bilang sama guru sekolah minggu, awas ya ngajar orang Majus ada 3, awas ya. Kita nggak tahu orang Majus ada berapa. Persembahannya 3. Persembahannya apa aja? Saudara tahu apakah ini semua artinya apa? Kita bahas satu-satu. Kita bahas kemenyan dulu. Kemenyan tuh yang paling atas tuh. Boleh tampilin. Tek. Twing. Oh salah, paling bawah. Maaf. Paling bawah. Kemenyan itu yang paling bawah. Kita kalau dengar kemenyan kan bayang kita film horor ya. Beranak dalam kubur gitu. Bukan. Kemenyan ini adalah wangi-wangian saudara. Wangi-wangian yang digunakan untuk menghormati, untuk penyembahan. Untuk penyembahan, aroma dupa, aroma wewangian. Yang menggambarkan Yesus sebagai imam besar agung. Sebagai high priest, sebagai imam. Menyatakan worship. Yang kedua persembahannya adalah mur. Mur tuh bukan mur yang di toko bangunan. Bukan saudara, bukan. Mur tuh ini yang atas. Ini tuh juga rempah-rempah. Ini juga rempah-rempah, menggambarkan mur itu di dalam tradisinya dipakai untuk melumuri atau mengurapi mayat, persiapan penguburan. Makanya sejak semula Yesus sudah ditahu, Yesus sudah dinubuatkan dia akan mati. Dia dilahirkan untuk mati buat kita. Mur ini adalah persiapan kematian. Jesus sebagai hamba yang menderita, suffering servant. Dan yang ketiga persembahannya adalah emas yang harganya semakin hari makin mahal. Emas itu karena value-nya dan karena kelangkaannya dikenal sebagai hadiah buat raja. Kita sekarang tahu, mungkin kita tahu emas itu berharga banget, bener gak? Orang nabung emas, beli emas loh. Jadi kemarin zaman-zamannya dolar pada naik segala macam, semua pada bilang, udah jangan invest di dolar, jangan megang rupiah, mendingan beli emas aja, emas harganya pasti naik. Emas kita tahu adalah standar, adalah logam mulia yang biasa memang dari dulu dipakai untuk sebagai hadiah bagi raja. Menggambarkan Yesus sebagai raja. Yesus bukan hanya seorang anak manusia yang lahir ke bumi. Dia nggak sama seperti kita, dia lahir sebagai raja. Kita akan belajar lebih dalam. Kita lihat dulu 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama dasar kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. 3, 2, 1, yuk. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15, baca dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Khotbah ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Bukan 3 minggu, tapi dalam 35 menit ke depan kita akan bagi menjadi 3 bagian. Kita masuk bagian yang pertama. Yang pertama, Jesus was born a king. Yesus dilahirkan sebagai raja. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya, gimana sih jadi raja? Orang lahirnya di palungan, orang lahirnya dari keluarga miskin. Kok dibilang Yesus lahir sebagai raja? Lukas 1, 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sih, perkataan malaikat kepada Maria menyatakan bahwa anak yang dikandungnya, yang pertama disebut anak Allah yang maha tinggi. Royalty, bangsawan tuh, anak Allah yang maha tinggi akan menerima tahta Daud. Kita tahu Daud siapa? Raja. Menerima tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dikatakan apa? Kerajaannya tidak berkesudahan. Dari sejak dinubuatkan oleh malaikat, sudah dikatakan Yesus itu raja. Yesus itu raja. Yesus itu adalah raja. Pengumuman ini tuh kayak pengumuman bahasa royal language gitu loh. Kayak saya ngebayangin kayak misalnya kayak di kerajaan Inggris gitu, terus tiba-tiba keluar statement gitu pasukan tuh yang di apalah itu
Yang baju-baju merah-merah itu tuh di Inggris yang pakai topi tinggi-tinggi, mereka keluar pakai trompet, bacain pengumuman. Pengumuman kerajaan, bahasa kerajaan dari sejak kelahirannya, Yesus dikatakan dia bukan hanya sekedar tokoh agama, dia bukan hanya sekedar penyembuh, dia bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia adalah raja. Yesus adalah otoritas tertinggi, dikatakan raja segala raja. Di dunia ini banyak kerajaan, saudara. Banyak kerajaan, you name it, kerajaan Inggris masih ada sampai detik ini. Kerajaan Belanda, kerajaan Belgia, kita mundur lagi, kerajaan Majapahit, kita tahu kalau baca sejarah. Kerajaan Majapahit begitu hebat, kerajaan Sriwijaya begitu hebat. Nih sejarahnya nol semua bagaimana nih? Bengong. Kerajaan-kerajaan, dinasti Ming lah, apalah semua segala macam. Kerajaan Mesir lah, kekaisaran ini, kekaisaran itu. Tapi Yesus dikatakan raja di atas segala raja. Mau orang dunia punya kerajaan apapun, sehebat apapun, se-powerful apapun, kita punya Tuhan yang di atasnya itu. Dan dikatakan Tuhan atas segala Tuhan. Craig Groeschel bilang begini, Jesus is the supreme authority over all the kingdoms of the world. The entire cosmos is in the hands of King Jesus. Yesus supreme, tertinggi, otoritas tertinggi dari seluruh bumi ini. Bahkan seluruh semesta ada di tangannya. Seluruh semesta ada di tangannya. Dan ini yang mau saya bilang. Bayangin ya. Seluruh semesta ada di tangannya Tuhan. Di tangan dia, Yesus. Raja di atas segala raja. Tapi tangan yang sama. Yang rela dipaku. Yang terulur sama kamu. Dan memeluk kamu hari ini. Wow. Segitu sayangnya dia. Segitu mulianya dia. Tapi segitu cintanya juga dia sama kamu. Amin. Setiap bagian, ini kita kembali ya, tadi saya bilang khotbah saya akan saya bagi 3 bagian. Tapi setiap bagian, makanya please pay attention, nanti dulu sama handphonenya, nanti dulu sama Shopee-nya, sama TikTok-nya, WA-nya nanti dulu. Sebentar kok, paling 40 menit lagi kok. Nanti dulu, please pay attention, saya percaya pulang dari tempat ini saudara akan diberkati. Pulang dari tempat ini saudara akan tahu siapa Yesus, saudara akan mengenal Yesus lebih lagi. Amin. Kita akan bagi lagi. A king is never voted to power. Karakteristik raja, profil dari seorang raja. Raja tuh gak dipilih, bener gak? Raja tuh gak ada pemilunya gitu. Kerajaan Inggris nih misalnya sekarang. Kemarin Queen Elizabeth meninggal. Pasti otomatis turun kepada anaknya. King Charles sekarang. Nanti King Charles turun tahta. Pasti akan turun ke Prince William. Prince William akan ganti jadi King William. Saya akan jadi Princess of Wales. Gantiin Kate Middleton jadi Queen. Jadi nggak ada raja itu nggak ada pemilunya. Raja tuh dilahirkan dan ya udah gitu aja gitu. Ketika William lahir, dia nggak tahu apa-apa, masih oe. Tapi dia sudah dinubuatkan akan menjadi raja. Sampai sini paham maksud saya? Raja itu dilahirkan, dan karena dia tidak dipilih, maka dia nggak bisa di vote out gitu. Dia nggak bisa di vote out karena raja itu dalam kerajaan pusatnya bukan rakyat. Kalau demokrasi, pusatnya rakyat, katanya. Gak usah tepuk tangan, jangan pak. Jangan pak, saya gak mau cari masalah pak. Dalam demokrasi, pusatnya tuh rakyat. Tapi dalam kerajaan, pusatnya adalah raja. Yesus gak dilantik. Dia tidak lewat pemilihan, tidak ada masa jabatan. Yesus jadi raja tuh bukan karena gini loh. Orang-orang Kristen berkumpul nih. Kita berkumpul, ayo kita kumpul di sebuah tempat yang gede banget. Kita kumpul, ayo kita vote. Siapa yang akan jadi raja kita untuk masa jabatan 2025-2030. Kita pilih, oke, kita pilih vote, dihitung. Oke, yang menang Yesus ya. Yesus masa jabatan sampai 2030 ya. No. Dia tidak dipilih. Dia adalah raja. Dari sejak semula dia adalah raja. Dari sebelum penciptaan dia adalah raja. Ketika bumi diciptakan dia adalah raja, dia lahir sebagai raja, mati sebagai raja, bangkit naik ke surga sebagai raja, sampai hari dia masih raja, dan sampai kekekalan nanti dia tetap raja. Amin. Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Gini, orang Majus tuh gak nyari penyelamat. Orang Majus gak nyari penyelamat. Orang Majus gak ngerti Allahnya orang Israel. Mereka gak tahu. Orang Majus itu adalah orang-orang pinternya Persia.
ahli astronomi. Mereka itu punya, tahun lalu ketika di bulan Natal juga saya ngajar soal ini saudara. Mereka tuh lihat konstelasi bintang, mereka tuh ngerti something is happening. Dalam kepercayaan mereka, dalam kepercayaan Persia, orang-orang Majus ini, ketika ada satu fenomena yang unusual terjadi di langit, dalam kepercayaan mereka sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan hari itu mereka melihat ada bintang yang sangat terang sekali. Tahun lalu saya sempat bilang, ini saya lupa ingat, kalau nggak salah itu namanya ada konstelasi Leo atau apalah gitu. Dan mereka langsung tahu, ketika bintang itu muncul, ini unusual events happening, dan ini ada seorang raja yang lahir. Oke, since the very beginning, orang Majus datang, cari, rela jauh-jauh. Beberapa scholar bilang perjalanan mereka dari tempat mereka sampai kepada Bethlehem, itu kurang lebih 2 tahun perjalanan jauhnya. Mereka rela cari, karena mereka mau datang untuk menyembah raja. Orang Majus yang bilang, di manakah raja? Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dari awal mereka tahu Yesus itu adalah raja. Makanya kabar kelahiran Yesus menjadi ancaman untuk Herodes. Karena pada masa itu Herodes adalah raja di area itu. Oke? Herodes itu kemarin waktu saya ke Israel, guide-nya cerita. Herodes Agung itu raja yang paling insecure. Paling insecure parah. Dia bahkan sampai rela bisa bunuh anaknya, bunuh keponakannya karena dia takut tahtanya diambil. Karena dia gak mau ada orang lain, ada raja lain, ada pribadi lain yang menggantikan posisi dia jadi raja. Segitu insecure parah ini orang, Herodes Agung. Nah, ketika mendengar ada kabar raja lahir, raja orang Yahudi, Herodes jadi insecure. Dan waktu Yesus mati di atas kayu salib, tulisannya apa? INRI. Apa? Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Yesus adalah raja. Dan yang kedua, the king's word is the law. Kalau raja ngomong, perkataannya tuh gak pakai dibahas. Gak pakai diperdebatkan dulu. Gak pakai ada sidang TAP MPR dulu gitu. Gak dibahas dulu di DPR, di senator dan lain-lain. Perkataan Tuhan iya dan amin. Amin. Kita bisa pelajari perkataannya. Perkataan Tuhan kita bisa pelajari. Bahkan kita bisa gak setuju. Kita bisa gak setuju? Kalau perkataan firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, berdoa lagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara mau gak setuju? Silakan. Tapi perkataannya iya dan amin. Saudara boleh gak setuju, tapi perkataan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perkataannya bukan opini, bukan saran. Firman Tuhan bukan saran, bukan pendapat. Perkataannya penuh kuasa, bukan hanya atas manusia. Di Alkitab kita tahu bagaimana Yesus meneduhkan badai. Alam bergelora, ombak, angin ribut. Yesus berdiri, ngomong, memperkatakan. Alam tunduk. Bumi diciptakan lewat apa? Perkataan. Perkataannya punya kuasa. Perkataannya punya power. Alam tunduk, hewan tunduk, penyakit tunduk. Dalam perkataannya Tuhan, pada perkataan Tuhan. Setan tunduk. Perkataannya final. Kita gak punya pilihan. Ketika diucapkan, it is as it is. Tinggal kita mau gimana meresponinya. Ketika dia sudah berfirman, it is as it is. Tinggal bagaimana kita yang mendengar, yang menerima firman itu, yang menerima perkataan itu, kita mau terima atau enggak. Tapi of course ada konsekuensinya. Karena dia raja. Yang berikutnya, king personally owns everything he rules over. Raja secara pribadi, secara personal, dia memiliki apa yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Raja beda sama presiden. Kalau raja, ketika dia menguasai satu wilayah, seluruh yang ada dalam wilayahnya, itu miliknya raja. Itu kepunyaannya raja. Kalau presiden kan enggak ya, mereka tuh ya udah mereka dilantik, mereka dipilih untuk memimpin negeri itu, negara itu pada satu periode tertentu. Tapi yang misalnya kekayaan alam apa, punyanya siapa dan lain-lain, punya negara. Tapi raja bukan punya kerajaannya, tapi punya si rajanya. Miliknya si rajanya, rakyat, tanah, sumber daya alam, seluruhnya adalah milik rajanya. Dan kita semua, hello, kamu dan aku, kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya lupa masukin ayat, tetapi kalau nggak salah di kitab Mazmur, kalau saya nggak salah, dikatakan seluruh alam semesta adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Kita yang ada di bumi ini, kita semua adalah milik kepunyaannya Tuhan. Suka nggak suka, sadar nggak sadar. Kita mungkin mengabaikan bahwa Yesus adalah raja. Tapi Yesus tidak pernah berhenti menjadi raja. Saudara mau abaikan dia,
Pilihannya di tanganmu. Tapi kenyataannya dia tidak pernah berhenti menjadi raja. Dari sejak sebelum kejadian 1, kalau ada sebelum kejadian 1 dia sudah raja. Sepanjang Alkitab dia adalah raja. Hari ini dia raja. Dia akan datang kembali sebagai raja. Dan sampai selama-lamanya dia memerintah sebagai raja. Pilihannya di tangan kita. Amin. Yang kedua, Jesus, bagian yang kedua. Kita masuk bagian yang kedua. Jesus redefined kingship. Yesus mendefinisi ulang mengenai raja, kerajaan. Sebagai raja, Yesus memutar balik paradigma kekuasaan. Yang pertama, raja yang berkorban. Yesus adalah raja yang berkorban. Dalam sejarah kerajaan, coba ingat-ingat deh. Ingat-ingat mungkin saudara pernah nonton 300, pernah nonton apa sih film-film kerajaan? Ya nonton deh, itulah pokoknya. Di mana-mana dalam sejarah kerajaan, semua dikorbanin untuk melindungi rajanya. Bahkan dalam permainan, dalam olahraga yang paling diminati oleh bapak-bapak Batak, namanya catur. Yang raja yang paling dilindungin. Permainan berakhir kalau rajanya mati, kalau rajanya dimakan. Makanya semua tuh, ya pion lah, ya benteng lah, bahkan rela dikorbanin kan kadang-kadang kan. Gak apa-apa pionnya majuin, buat ngelindungin rajanya. Kudanya gak apa-apa di sini dulu, nanti kudanya dimakan, gak apa-apa, yang penting rajanya bisa kabur dulu. Bahkan ratunya bisa bergerak kemana-mana, bisa sejauh apapun, kanan, kiri, miring semua, untuk melindungi rajanya. Di mana-mana, raja paling dilindungi. Tapi justru Yesus turn it around. Turn it upside down. Dia malah kasih nyawanya. Dia malah korbankan dirinya untuk melindungi umatnya. Bukan dia yang minta dibela. Kita menjadi pasukan pembelanya. Tapi dia yang jadi pembelanya kita. Dia yang maju. Dia yang turun ke alam maut. Dia yang datang kepada Bapa sebagai pembela kita, sebagai pengacaranya kita. Aku yang udah gantiin mereka. Yesus yang berkorban. Yesus yang maju berkorban buat umatnya. Dia, dan bahkan bukan hanya itu saja, dia juga mengajar dan memberikan teladan untuk kita, agar kita berkorban, merelakan diri kita bagi satu sama lain. Bahkan bagi musuh sekalipun. Dia bilang apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh, bacanya mah enak Pak. Coba suruh lakuin. Pasti kita tawar-tawaran sama Tuhan. Saya yakinlah semua kita di sini setiap kali kita baca itu, kita pengen nawar gitu sama Tuhan. Tuhan yang lain kita ikutin ya Tuhan, tapi yang ini jangan please. Gak bisa Tuhan, sakit banget Tuhan, yang ini mah berat banget. Yang lain ayo udah aku lakuin deh Tuhan. Gak boleh makan babi, oke Tuhan. Natalan gak makan babi, oke aku lakuin, tapi jangan yang ini Tuhan. Bacanya mah gampang. Tapi Yesus ngasih teladan di atas kayu salib, di nafas-nafas terakhirnya. Dia malah bilang ampunilah mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ngasih teladan. Dia raja yang berkorban. Dia raja yang maju gantiin umatnya, nyerahin dirinya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu rajanya kita. That's our king. Yang kedua, Yesus memutar balikan lagi paradigma kekuasaan. Dia raja yang datang justru dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Di mana-mana kita kalau ngomongin soal raja, bayangin kita apa sih? Istana, emas, hartanya banyak, pakai baju mewah gitu ya, kulit binatang. Bayangin kita soal raja adalah kemewahan. Kekayaan. Saudara, kalau ingat saya suka beberapa kali ceritain soal ini. Bangsa Yahudi itu mereka sedang mengharapkan kedatangan Mesias. Penolong, penyelamat. Tapi Mesias yang ada di kepala mereka, juru selamat yang ada di kepala mereka adalah seorang tokoh politik yang mampu menggeser kekaisaran Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi. Yang ada di tanah bangsa Yahudi pada masa itu. Di bayangan mereka tuh mengharapkan janji soal Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Taurat. Janji seorang Mesias di kepala mereka adalah ini kita dalam penjajahan Romawi, harusnya muncul seorang Mesias. Mesias, kami berdoa untuk Mesias yang datang untuk menolong kami melepaskan dari penjajahan. Di kepala mereka, juru selamat, mereka tuh mengharapkan raja atau Mesias yang lahir di istana, yang kaya, yang powerful.
Yang mungkin ketika lahir ekspektasi mereka, wah raja kita sudah lahir. Ekspektasi mereka, tahu nggak yang pakai baju bayi tapi udah Gucci gitu tahu? Tahu kan ada kan kalau orang-orang kaya dapat hadiah gitu kan pas dibuka Moschino baby. Ya ampun bayi aja onesie-nya padahal habis itu kena pampers juga gitu. 3 juta gitu kan. Sirik aja sih kita sebenarnya, ya kan? Di bayangan mereka tuh akan melihat raja yang lahir tuh dalam istana kaya powerful. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raja yang lahir untuk menyelamatkan mereka lahir dalam keluarga miskin. Dalam kesederhanaan. Bahkan Alkitab bilang apa? Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung punya sangkar. Serigala ada lubangnya. Tapi anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Harus numpang di rumahnya Lazarus, numpang sama Zakeus, berpindah-pindah. Naik keledai, masuk Yerusalem naik keledai. Terus orang-orang bilang Hosana, Hosana. Saudara tahu Hosana artinya apa? Hosana itu artinya save us. Selamatkanlah kami. Artinya apa? Rakyat pada masa itu melihat Yesus. Mereka tuh sebenarnya mereka mengharapkan Yesus tuh beneran Mesias. Tapi kemudian mereka menjadi grow weary, mereka kemudian jadi kecewa ketika melihat Yesus pada akhirnya disalib mati. Mereka menyambut Yesus. Bayangin, saya waktu nikah sama Pastor Gideon, kita tuh mikirin, kita milih mobil untuk bawa kami dari gereja tempat pemberkatan ke hotel tempat resepsi. Kita cari mobilnya, mau mobil ini, jangan yang ini, mobil ini gini. Aku sukanya mobil yang klasik begini. Karena kita mikirin apa? Grand entrance ke tempatnya. Terus kalau dulu kita waktu resepsi, kita tuh bikin grand entrance-nya, saya tuh suka banget Cinderella saudara. Saya tuh anak Disney princess banget lah. Saya suka banget Cinderella. Terus Pastor Gideon tuh, saya paksa untuk mau joget dansanya lagunya Cinderella. A dream is a wish your heart makes. Saya ajakin dia dansa itu, dia marah-marah sama saya, bodoh amat. Saya pikir apa? Ini grand entrance nikahan kita loh. Ini pengunjung, keluarga, undangan semua standby. Terus kita masuk ini grand entrance kita loh. Untuk pernikahan, kita mikirin grand entrance-nya mau kayak gimana. Kita mikirin ininya, karpetnya yang pakai bunga petal putih. Tahu kan kalau masuk resepsi pernikahan, semua di-clear. Pengantinnya datang. Ada dansanya, ada lagunya, semua dipikirin. Grand entrance. Grand entrance-nya Yesus ke Yerusalem. Naik keledai bos. Naik keledai. Binatang yang dibilang bodoh. Dia naik keledai. Gimana orang Yahudi, gimana sih? Katanya raja nih. Katanya Mesias nih. Kok begini sih? Gimana mungkin orang yang seperti ini, sesederhana ini, sebegininya, bisa menggulingkan kekaisaran Romawi untuk menyelamatkan kita. Pikiran mereka hanya dibatas yang di fisik. Yang di dunia ini saja. Saudara, Yesus lahir dari keluarga seorang tukang kayu. Dari kota namanya Nazaret. Sebelumnya, saudara pernah dengar kata ini enggak? Pernah dengar kota ini? Berikutnya, Gen. Next. Gen, pernah dengar? Gak pernah dengar? Berikutnya. Kochi. Pernah dengar kota ini? Enggak. Bagus ya? Pernah dengar? Enggak. Berikutnya. Puebla. Pernah dengar? Puebla Escobar. Bukan. Pernah dengar kata ini? No? Berikutnya. Next. Next. Pernah dengar ini? Apa? Mau ke Kerawang sebelum Kerawang. Rengas Dengklok. Berikutnya, pernah dengar nggak? Next. Krung. Nggak ada. Oh ya udah, nih, nggak pernah dengar. Nama-nama tadi adalah nama-nama kota kecil, saudara. Yang kita nggak pernah dengar ini kota apaan? Apaan tuh? Saya taunya, nggak pernah dengar itu apa. Rengas Dengklok. Kenapa saudara ketika lihat Rengas Dengklok saudara tahu? Karena ada sesuatu di situ. Ada latar sejarah di situ. Kota-kota yang tadi tuh Gate, Puebla, segala macam. Itu beberapa ada kota terkecil di dunia. Ada yang penduduknya cuma 30 orang dan lain-lain. Mereka semua gini. Sebuah kota, sebuah tempat. Orang-orang gak ada yang tahu makhluk itu makhluk apaan. Sampai ada sesuatu yang besar muncul dari kota itu.
Sampai orang gak ada yang tahu nama Rengas Dengklok itu apa. Kecuali warga Karawang dan sekitarnya mungkin. Warga Cikarang dan sekitarnya mungkin tahu, oh di Rengas Dengklok mah itu kampung sebelah mbak. Tapi kita, satu Indonesia bisa tahu kata Rengas Dengklok ketika naskah proklamasi diketik di sana. Ketika Soekarno-Hatta dibawa, diculik ke Rengas Dengklok untuk ketik naskah proklamasi. Karena ada sesuatu yang besar yang terjadi di kota itu. Maka kota itu jadi terkenal. Begitupun dengan Nazaret. Pada zaman Yesus, Nazaret tuh gak ada yang tahu. Ketika orang dengar nama Nazaret, ekspresinya kayak tadi tuh, begitu semua tuh. Mesias lahir lu. Oh ya, mana? Yerusalem? Bukan. Galilea? Bukan. Mana dong? Nazaret. Gak ada yang tahu Nazaret itu kota apa. Kemarin juga sama, waktu saya ke Israel dijelasin bahwa gini, Nazaret itu kota yang kecil banget. Gak dianggap. Dan dalam kitabnya orang Yahudi, dalam Mishnah dan Talmud, kata Nazaret itu gak ada. Gak ditulis. Segitu gak pentingnya kota ini. Dan dari penemuan arkeolog, penduduk Nazaret di zaman Tuhan Yesus hanya sekitar 200 orang. Nazaret jadi terkenal karena Yesus. Bahkan ada seorang murid namanya Nathanael bilang, adakah sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Jadi gini, apa yang mau saya bilang? Yesus memilih apa yang gak dilihat sama dunia. Jadi jangan ketipu sama penampilan saudara. Dia raja di atas segala raja tapi dia datang dalam kesederhanaan. Kesederhanaan yang super parah kesederhanaannya. Dia raja di atas segala raja tapi dia datang dalam rupa bayi. Dari keluarga miskin, lahir di palungan. Dia memilih lahir dari kota kecil. Dia bisa mungkin lahir dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Tapi dia memilih dari kota kecil. Apa yang gak dianggap sama dunia. Apa yang gak dilihat sama dunia. Itu yang dipilih sama Yesus. Makanya jangan ketipu sama penampilan. Dan jangan suka ngecilin orang. Saudara sering dengar kan cerita-cerita yang katanya nasabah prioritas BCA datang. Pakai kaos oblong, celana pendek, bawa kantong kresek. Orang udah males duluan ngelihatnya. Ternyata duitnya gak berseri. Jangan suka ngecilin orang. Jangan mentang-mentang orang dari kampung saudara gak anggap. Saudara anggap remeh. Siapa tahu nanti orang itu yang ditaruh Tuhan posisinya di atas kamu. Kita cuma bisa gigit jari ngelihatnya. Dan jangan juga ketipu sama yang kayaknya kayak si paling orang kaya gitu. Kita kan kadang kalau ketemu tetangga gaya kita beda kan. Kalau kita tahu, oh itu tetangga yang punya rumah yang di hook tuh, yang di depan tuh, depan pos tuh. Kalau ketemu lewat kayak, Pak, ya Pak, apa kabar Pak? Kita tahu dia jenderal TNI misalnya. Terus giliran yang tetangga yang ini pas keluar, gak lihat, masuk, mau minjem duit tuh. Kita suka lihat dari penampilan, dari apa yang kelihatan. Tapi Yesus putar balik semuanya. Jangan suka ngecilin orang. Jangan suka remehin orang. Tapi juga jangan ketipu sama penampilan. Saudara tuh, tahu ada lagu sekolah minggu kan? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ayo dong, punya mentalnya anak raja dong. Punya mentalnya anak raja dong. Jangan suka minder gitu. Minderan, gak pede, takut. Mau mulai takut duluan sebelum mulai gitu. Sebelum mulai udah gentar duluan. Enggak. Kita anak raja Pak, Bu, anak-anak muda. Waktu kecil kita nyanyi semangat. Pas udah gede mulai mikir kan. Anak raja. Raja Siregar, iya. Ya kan? Udah gedean mulai mikir kita. Waktu kecil kita semangat bilang aku anak raja. Mana tuh mentalnya waktu kecil. Yesus, dia memutar balik apa yang menjadi standarnya dunia. Dari pribadi yang kelihatannya gak punya pasukan, Yesus. Di hadapan Pontius Pilatus. Di hadapan Pontius Pilatus yang punya pasukan. Gubernur Romawi untuk wilayah Yerusalem pada masa itu. Punya pasukan, ada tentara Romawi banyak. Ketika ditanya Pontius Pilatus, Yesus chill banget jawabnya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia gak punya pasukan, tapi dia firm. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa identitasnya. Amin. Yang ketiga, raja yang memerintah dengan kasih. Dalam sejarah, kerajaan-kerajaan dunia dibangun dengan apa? Penaklukan. Ya kan?
Kayak kerajaan Majapahit, keruntuhan kerajaan Majapahit. Karena apa? Bencana alam terus ditaklukkan sama kerajaan Mataram kalau saya nggak salah. Dan berikutnya dan berikutnya. Di kerajaan dibangun dari penaklukan, dari teror, dari perang, pembunuhan, hukuman, kontrol militer dan lain-lain. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Sang raja di atas segala raja, dia bukan raja doang loh. Raja di atas segala raja. Tapi apa yang dia lakukan? Temenan sama pelacur. Kemudian dia nyentuh orang kusta. Yang pada masa itu orang kusta dianggap orang yang paling kena kutuk. Yang dinajiskan. Tapi Yesus menyentuh orang kusta. Dia mengasihi orang-orang yang ditolak sama pemuka agama. Siapa? Zakeus misalnya. Yang ditolak sama sistem. Yang ditolak sama lingkungan. Sama perempuan yang ketahuan tertangkap basah berzina. Menurut hukum Musa, perempuan itu layak dihukum mati, dilemparin batu sampai mati. Tapi sama Yesus, diungkit dosanya juga enggak. Ya kan? Yesus enggak diungkit dosa, ditanyain juga enggak. Emang iya bener ketangkep basah? Ih lu parah juga sih lagian. Lu juga sih cari perkara. Untung Yesus bukan kita kan. Kalau dibawa gitu. Nih, menurut hukum Musa dia layak dihukum mati. Lu ngapain sih? Mencari penyakit lu, terus gimana nih gue belain lu gimana caranya nih? Tapi Yesus ngungkit aja enggak bos. Yesus malah ngomong sama orang banyak yang gak pernah dosa, lemparin dah. Ditungguin. Udah selesai? Diungkit lagi gak? Tuh kan untung selamat lu hari ini lu. Awas lu ya sampai besok enggak lu ya. Yesus cuma bilang apa? Gak ada yang hukum kamu. Gak ada. Aku juga enggak. Go. And sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Diungkit juga enggak. Yesus penuh kasih, raja yang penuh kasih. Dan ini yang paling lucu nih. Yesus pilih murid nih. Inner circle-nya nih. Logikanya kalau raja, milih inner circle-nya siapa? Si, apa tuh namanya? Vizier, apalah istilahnya itu kalau ini kayak perdana menterinya gitu. Orang-orang yang pinter. Orang-orang yang bangsawan. Ya kan, ya dong. Kalau raja di sekitarnya inner circle-nya harus orang-orang pinter dong. Orang-orang hebat, bangsawan, punya power dan lain-lain. Tapi tahu siapa yang dipilih Yesus jadi inner circle-nya? Nelayan. Nelayan, keluarga uneducated, pemungut cukai. Itu yang dipanggil sama Yesus. Ikut yuk, ikut yuk, ikut yuk. Terus selama 3,5 tahun pelayanannya bareng-bareng sama orang-orang ini. Yesus, raja yang penuh kasih. Dia nginep di rumah pemungut cukai. Dan bahkan seolah-olah, saya harus kasih penekanan di sini. Seolah-olah tidak berdaya. Ketika dia diadili di depan orang. Ketika dia dipermalukan. Ketika dia harus pikul salib berjalan beberapa kilometer. Sampai ke Golgota. Ketika bajunya dibuka. Ketika jubahnya dibuang jadi undi. Ketika dia naik ke atas kayu salib. Dia lakuin itu semua. Yesus, Alkitab bilang gini, ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, malaikat tuh nungguin. Malaikat tuh nungguin komando. Saya lupa berapa puluh ribu pasukan malaikat. Nungguin. Yesus kasih komando, bos udah bos, nyerah bos, sikat. Itu malaikat puluhan ribu, turun. Membela Yesus. Mati kita semua kelar dalam sekejap mata. Yesus punya power untuk lakuin itu. Tapi dia memilih untuk terus menyatakan kasihnya. Ikutin jalan salib sampai selesai. That's your king. That's my king. Raja kita, a king like no other. Raja yang gak ada di muka bumi ini yang seperti dia. Amin. Kita masuk bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Now, how will you respond to your king? Bagaimana responmu terhadap Yesus sebagai raja dalam hidupmu? Ada 3 respon yang sama dari zaman Yesus sampai hari ini. Saudara simak baik-baik ya. Saudara lihat ada di mana saudara. Yang pertama, responnya Herodes. Responnya Herodes, dia memilih opposing Jesus as king. Dia menolak Yesus sebagai raja. Herodes tuh gak mau Yesus jadi raja. Tadi saya katakan. Makanya dia mengeluarin titah untuk bunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun.
Bunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Karena kenapa? Karena dia gak mau ada yang lain yang menggantikan posisi dia menjadi raja. Dan menggantikan ada orang yang memerintah hidupnya. Yang ngatur hidupnya. Sekarang pertanyaan buat kita. Apakah kamu menolak Yesus jadi raja yang berkuasa dan memerintah dalam hidupmu? Mungkin hari ini saudara bisa bilang, enggak. Aku menerima Yesus kok. Gini loh. Menolak Yesus sebagai raja tuh gak melulu berarti penolakan. Gak melulu berarti pemberontakan. Gak melulu berarti, oh enggak gue gak nyembah Yesus, gue nyembahnya Coca-Cola. Enggak. Enggak melulu harus kayak gitu. Bukan berupa penolakan yang eksplisit atau permusuhan yang terang-terangan. Tapi gini loh, kita yang ngomong gini nih. Udahlah, gak perlulah Tuhan itu apalah. Buktinya saya baik-baik aja kok sampai sekarang. Nih, 30 tahun hidup, gak pernah ke gereja baik-baik aja, gak kenapa-napa kok. Aku bisa sendiri kok. Gue dengan ilmu yang aku punya aku bisa kok. Ya bukti perusahaan ini dibangun emang pakai Tuhan? Enggak, pakai otak saya. Pakai harta saya yang susah payah, kerja keras dari kecil bangun perusahaan ini. Apa itu Tuhan? Di mana Tuhan itu? Orang yang bilang, enggak, stop. Jangan kasih tahu aku harus ngapain. Shh. Don't tell me what I have to do. Aku bisa sendiri. This is my life, my rules. Hidup saya, aturannya saya. Hidup saya yang bikin. Saya yang bergerak, saya mau ngapain, saya mau bikin apa, semuanya saya yang atur. This is my life. Saya yang berhak atas hidup saya. Orang yang bilang gini nih, Alkitab mah jadul, udah gak relevan buat masa sekarang. Saya pernah ketemu sama orang kayak gitu, demi Tuhan. Ketika ada satu isu lah, kita buka Alkitab, dia bilang itu kan Alkitab zaman dulu. Di zaman dulu bisa, zaman sekarang udah gak bisa. Loh. Orang yang bilang Alkitab udah jadul, udah gak relevan buat masa sekarang. No. Walaupun kita Kristen dari kecil, belum tentu kita menjadikan Yesus raja atas hidup kita. Tadi saya katakan, raja memerintah, berdaulat, berkuasa. Raja memiliki seluruh yang ada di dalam kekuasaannya. Yesus memiliki hidupmu gak? Kamu kasih hidupmu jadi miliknya Yesus gak? Apakah kita membiarkan Yesus terserah Tuhan deh bikin apa? Aku miliknya Tuhan. Aku kepunyaannya Tuhan. Kau berhak melakukan apa yang kau pandang baik. Tahu Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan. Saya tahu BTS. Saya suka banget sama dia. Saya ngefans banget sama dia. Saya bisa pakai atribut-atribut BTS. Saudara lihat gak gereja kita? Kayak logo BTS ya. Jangan bilang-bilang ya. Gak bercanda. Itu gak sengaja gak. Bercanda. Saya tahu BTS. Saya suka sama BTS. Saya bisa nyanyiin lagunya BTS. Saya bisa pakai atribut-atribut BTS. Saya bisa nonton konser BTS angkat-angkat tangan. Tapi saya gak mengenal mereka secara pribadi. Saya gak tahu mereka bangun pagi jam berapa, I don't know. Saya gak tahu apakah mereka yang di panggung sama gak sama kehidupan aslinya. Apa yang mau saya bilang? Kamu bisa datang ke gereja, nyembah Tuhan, lompat-lompat, angkat tangan, pakai kalung salib segede-gede salib gereja. Setiap minggu datang ke gereja. Tapi apakah engkau sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh-sungguh membiarkan Yesus berkuasa memerintah atas hidup? Apakah jangan-jangan respon kita kayak Herodes? Kita gak mengizinkan Yesus jadi raja atas hidup kita. Saul mengasihi mengasihi Daud. Saul sayang sama Daud. Setiap kali Saul bete, Saul panggil Daud. Daud orang kepercayaannya. Sampai dia tahu Daud akan menjadi raja menggantikan dia. Dia gak mau Daud jadi raja menggantikan posisinya. Kita bisa bilang kita cinta Tuhan kok. Mengasihi Tuhan. Tapi belum tentu kita mengizinkan Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Yesus sebagai Savior itu benar. Dia juru selamat. Gak ada yang salah dari situ. Saya sungguh sangat mengucap syukur saya punya Yesus sebagai juru selamat saya. Karena saya gak bisa selamat sendiri. Dengan perbuatan saya gak akan pernah bisa. Dan Yesus yang datang untuk menyelamatkan hidup saya, menebus dosa saya. Kita betul Yesus sebagai healer, penyembuh. Iya, dia menyembuhkan kita. Tapi gini loh. Yesus sebagai healer, Yesus sebagai Savior adalah apa yang dia lakukan untuk sementara. Sampai kita aja nih, dia menyelamatkan kita, and then that's it. Dia datang kembali di surga. Dia tuh raja. Dari awal sampai nanti, dia tuh raja. Di sorga gak ada sakit penyakit.
We don't need healer. Kita gak butuh kesembuhan. Di sorga gak ada penyakit. Di sorga gak ada krisis ekonomi. Di sorga adanya Yesus sebagai Raja. Dan kita menyembah Dia. Sampai sini nangkep gak maksud saya? Yesus sebelum gini. Yesus sebagai Savior itu benar. Yesus sebagai sahabatmu itu betul. Tapi jangan lupa, Dia juga Raja di atas segala raja. Kita bisa bilang Dia our best friend. Tempat curhat saya bisa ngomong segala-galanya. It's benar. Sampai detik ini saya dengan bangga mengaku Yesus adalah Bapa dan sahabat saya. Tapi jangan lupa, Dia adalah Raja. Di sorga, Dia Raja yang memerintah. Kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, respon yang kedua. Jewish priest. Imam-imam Yahudi. Mereka dismissing Jesus as king. Mereka mengabaikan Yesus sebagai Raja. Bukan pemberontakan, tapi gak peduli aja. Imam-imam Yahudi gak mau menerima Yesus sebagai Raja mereka. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu akan datang Mesias dari Bethlehem, sudah dinubuatkan lewat kitab Taurat. Yang jaraknya, tahu gak, dari Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya kurang lebih hanya sekitar 5 mil. Sekitar 6-7 kilometer aja. Tapi jarak sedekat itu aja, mereka mengabaikan Yesus. Mereka gak mau datang untuk menyembah Yesus. Orang kayak apa sih ini? Orang-orang yang malas ke gereja. Orang-orang yang malas cari Tuhan. Tahu firman Tuhan kebenaran, tahu gak? Tahu, oh amin. Tapi suruh baca Alkitab, gak ngerti ah. Pusing bahasanya. Gak ngerti ah. Tapi baca novel, dikasih Harry Potter 7 buku, seminggu selesai. Orang yang banyak alasan, sibuk lah, gak sempet lah, capek lah. Percaya Yesus gak? Percaya, tapi diabaikan. Tapi Yesus bukan prioritas. Yesus jadi bagian kehidupan, tapi bukan pusat kehidupan. Yesus yang dipuji-puji di gereja, aku sembah kau Allahku. Tapi pas ngambil keputusan, apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus? Ya nanti deh Tuhan, menurut saya sih begini. Katanya nyembah Tuhan. Katanya sih ngerayain Natal. Tapi yang dirayain gak diundang. Katanya sih ngerayain Natal. Tapi sibuk bikin baju, sibuk latihan, sibuk bikin kue, sibuk ngedekor rumah, pasang pohon Natal. Tapi yang dirayain gak diundang. Bikin perayaan Natal buat happy-happy sendiri. Buat konten Instagram. Buat seru-seruan. Buat algoritma. Buat engagement. Tapi yang dirayain gak diundang. Yang ada bukan Yesus, malah Sinterklas. Halo. Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nggak nolak Yesus sih, enggak. Tapi dianggap kecil aja gitu. Karena ada raja lain dalam hidup kita. Apa raja lainnya? Uang, ambisi. Ada kan orang gitu ya, demi ambisinya. Semua dia kompromiin gitu. Nilai-nilai kebenaran dia kompromikan karena ambisinya. Ngejar cita-citanya aja. Ngejar egonya aja. Yesus dijadiin ban serep. Tahu gak ban serep? Kalau semua udah gak bisa, baru cari Tuhan. Kalau dokter udah bilang gak bisa, udah mau ke luar negeri bilang gak bisa. Bahkan mungkin ada yang udah pernah coba ke dukun juga nyari kesembuhan, gak bisa. Baru terakhir. Ban serep. Baru doa terakhir. Baru inget doa. Oh iya doa. Ban serep. Atau sekedar penghilang rasa bersalah. Aduh. Kemarin gue habis berantem lagi sama istri. Udah deh buat bayar, buat nebus. TS. Udah deh. Doa. Buat penghilang rasa bersalah doang. Naruh Yesus di pinggir. Bukan di tahtanya. Akibatnya apa? Mohon maaf ya.
Jadi Kristen yang suam-suam kuku, yang setengah-setengah. Atau justru malahan jadi Kristen yang doktrinal banget gitu. Yang kayak Farisi gitu. Yang textbook banget. Tapi gak punya kasih sama sesama. Textbook banget. Tapi masih nyimpen dendam sama mertua. Sama ipar. Textbook banget. Tapi sama orang miskin juga gak peduli. Yang ketiga, yang terakhir. Accepting and worshiping Jesus as King. Seperti orang Majus. Orang Majus sujud menyembah kepada bayi Yesus. Raja yang mereka jumpain masih berupa bayi. Balita. Umur sekitar 2 tahun. Tapi mereka datang, mereka tuh orang pinter. Orang hebat. Orang yang punya power, punya kuasa. Tapi mereka tinggalkan itu. Untuk sujud menyembah kepada bayi Yesus. Orang yang gak tahu Allah Israel, tapi hatinya menyembah kepada sang raja di atas segala raja. The ultimate response untuk menunjukkan rasa takut dan gentar, rasa hormat dan kekaguman pada Allah semesta alam yang menjadi manusia dalam Yesus, dalam pribadi Yesus. Orang-orang kayak apa sih nih? Orang-orang yang mampu ngomong gini nih, Tuhan, it's not about me. Ini bukan tentang saya. It's not my throne, bukan tahta saya, bukan kemuliaan saya. Bukan keinginan hati saya, bukan cita-cita saya, bukan ambisi saya. Dengan segala yang saya punya, saya serahkan semuanya, saya lepas semuanya, saya sujud, tunduk, berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan suruh saya ngapain, I'll do it. Sekalipun sakit buat saya, sekalipun gak enak buat saya, tapi karena Engkaulah Raja yang memerintah dalam hidupku, I will do it. Aku akan taat karena Engkau Raja. Karena Engkau Raja, aku akan tunduk, aku akan taat. Menerima Dia berarti gini loh, mengakui bahwa Dia memerintah dan kita ngikut. Dia yang punya kuasa dan kita ngikut. Makanya dikatakan sangkal diri. Sangkal diri. Sangkal diri maksudnya apa sih? Kalau ego mau bilang ada orang nyakitin bales, tapi engkau memilih untuk enggak. Dan doain, ampunin. Sangkal diri itu maksudnya apa sih? Di saat ada kesempatan, celahnya enak banget nih. Buat gantian, ngancurin nama baik dia. Engkau memilih untuk no. Sangkal diri itu apa sih? Di saat istri lagi bawel, lagi ngeselin, lagi rese, rasa-rasanya kita sebagai suami pengen marahin, pengen tampar, tapi memilih untuk enggak. Aku harus mengasihi istriku karena perintah Tuhan adalah kasihi istrimu. Di saat, Bu Ibu, kau punya kesempatan, emang mungkin kadang-kadang suamimu ngambil keputusan yang salah. Mungkin kadang-kadang suamimu ngeselin. Tapi di saat engkau mau ngelawan dia, engkau ingat firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suamimu. And you do it. Sangkal diri. Karena apa yang telah difirmankan, titah raja. Halo? Titah raja. Harus dilakukan. Menentukan arah hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kita melihat Yesus sebagai juru selamat saja, kita akan datang kepadanya dengan dosa-dosa kita. Karena dia tahu, dia juru selamat. Kalau kita melihat Yesus sebagai penyembuh saja, kita akan datang kepadanya bawa sakit penyakit kita. Kalau kita melihat Yesus sebagai sumber damai sejahtera, kita akan datang sama dia bawa masalah kita, bawa stres kita, bawa tekanan hidup kita. Tapi kalau kita melihat Yesus sebagai Raja, kita datang dengan penyembahan dan persembahan kita. Kita tuh ada nggak orang mau ngadep presiden, terus bawa sampah gitu. Bawa sampah, bawa bagasi, bawa sampah, pakai baju asal-asalan, sembarangan, gak mempersiapkan diri. Ada? Gak ada. Kalau engkau melihat Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidupmu, engkau akan datang dengan segala yang terbaik dari dirimu untuk menyembah dia. Kau minta apa Raja? I will do it. I will give it to you. Ketika dia minta persembahkanlah hidupmu, menjadi korban ucapan syukur yang harum berkenan kepadaku. And you'll do it. Bawa hidupmu, bawa masa mudamu, bawa cita-citamu, bawa masa depanmu, bawa pernikahanmu, bawa anak-anakmu, bawa segala pergumulanmu, bawa sama Tuhan. Bawa segala talentamu, skillmu, jabatanmu, uangmu, posisimu, apa yang kamu punya, bawa persembahkan kepada Tuhan. Jadi miliknya Tuhan. Gini loh, saya akan tutup dengan ini. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Di sorga tuh gak ada khotbah. Di sorga gak ada pelepasan. Di sorga gak ada KKR kesembuhan.
Di sorga adanya penyembahan. Kenapa? Karena di sorga adanya raja di atas segala raja. Amin. Dalam budaya kerajaan, menyembah raja berarti menyatakan kesetiaan penuh. Makanya kenapa Daniel menolak ketika disuruh sujud kepada patungnya Nebukadnezar. Ketika disuruh sujud menyembah raja, Daniel gak mau. Karena dalam budaya kerajaan, sujud menyembah kepada raja berarti menyatakan kesetiaan. Sekarang saya kembali ke pertanyaan saya di awal. Apakah Yesus raja dalam hidupmu? Halo? Is Jesus your king? Is Jesus your king? Apakah engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus? Serah Tuhan deh, Tuhan bikin apa? Aku ikut, aku nurut, aku tunduk. Atau masih ambisi? Atau masih ego? Atau masih cita-citamu? Atau ada hal lain yang memerintah hidupmu, yang bilang sama kamu to do this and to do that. Kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Keluarga diabaikan. Tuhan cuma sisa capeknya doang. Tuhan kayak dukun gitu, tolong berkati, tolong berkati, tolong berkati. Tapi hatimu gak pernah tunduk sama dia. Jangan lupa. Dari sejak dunia ini belum ada, dia raja. Ketika dunia diciptakan, dia raja. Hari ini, dia raja. Nanti dia akan datang kembali sebagai raja. Dia bawa kita masuk dalam kerajaannya. Bersama-sama memerintah sebagai raja. Is Jesus your king? Kasih PR buat saudara. Untuk renungkan dan doakan 1 minggu ini. Minggu depan kita akan lanjut bahas mengenai kingship-nya Yesus lebih dalam lagi. Tapi biar 1 minggu ini kita renungkan. Kalau, saya gak menghakimi, tapi kalau masih ada raja-raja kecil yang lain yang saat ini memerintah hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan. Dan bawa penyembahanmu hanya kepada Sang Raja di atas segala raja. Yang kerajaannya kekal dan tidak tergoyahkan. Yesus namanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita bangkit berdiri.